لك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik pemirsa dan mendengar Radio Kita TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya Anda sematan sore hari ini? Kami doakan semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya pemirsa mendengar Radio Kita TV, kita senantiasa bersyukur atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, yang mana kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan ya pemirsa untuk bisa menghadirkan program insyaallah bermanfaat untuk Anda pemirsa dan pendengar Radio Kita TV dimanapun Anda berada. Baik pemirsa dan pendengar Radio Kita TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempatan sore hari ini kita kembali berjumpa ya pemirsa dalam pembelajaran Bahasa Arab Jilid 2 bersama Ustadz
Aziz Hafizul Ta'ala, yang mana pemirsa di pertemuan sebelumnya kita sudah masuk di Ad-Dasusani atau pelajaran yang ke-6 di latihan yang ke-8, dan insyaallah kita akan kembali melanjutkan ya pemirsa di latihan yang ke-9 insyaallah ya. Baik, pemirsa ada mendengar radio kita TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah juga Ustaz sudah berada di studio bersama kami. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa hal Ustaz? Alhamdulillah bikhair, kaifa halukum jami'an? La'alakum bikhair. Baik, pemirsa mendengar radio kita TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami informasikan ya, selain Anda bisa mendengarkan kami di radio kita di frekuensi 94,3 FM radio kita TV, Anda juga bisa menyaksikan kami baik itu di sosial media kita ya pemirsa, yang mana kita akan hadirkan secara live di kesempatan sore hari ini, yaitu di Facebook, Instagram, dan YouTube kami, tentunya dengan keyword radio kita TV. Tapi pemirsa mendengar radio kita TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengefektifkan waktu ya di kesempatan sore hari ini kita akan langsung saja mulai di pembelajaran bahasa Arab jilid yang kedua. Kepada Ustaz dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa radio kita TV, para pendengar radio kita FM, dan rekan-rekan mustami'in yang ada di studio, semoga semuanya dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali. Kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita, pelajaran bahasa Arab yang kita ambil dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li Ghairin Natiqina Biha Al-Juz'ul Tsani atau jilid yang kedua. Dan di perjumpaan kita yang telah lalu kita masih ada di Ad-Darsus Sadis ya. Kita masih ada di pelajaran yang ke-6 kalau tidak salah ya. Dan kita sudah mengambil beberapa latihan-latihan dari Ad-Darsus Sadis. Dan kita sudah mengambil 8 latihan dari pelajaran yang ke-6 ini. Artinya insya Allah di kesempatan sore hari ini kita akan masuk kepada latihan yang ke-9. Lakin qabla an nadkhul ila tamrin al-jadid, sebelum kita masuk kepada latihan kita yang baru, nuraji' qalilan ma qad darasna. Kita akan memuraji'ah sedikit, mengulang kembali dari apa yang sudah pernah kita ambil di perjumpaan yang telah lalu. Di perjumpaan kita yang telah lalu kita berbicara tentang fi'il madhi dan juga cara baca dari fi'il madhi yang berbeda antara satu dengan yang lain, menyesuaikan dengan isim dhamirnya, menyesuaikan dengan kata ganti yang ada pada fi'il madhi tersebut, sehingga nanti kita baca dhahaba dhahaba dhahabu dan seterusnya sampai dhahabtu dhahabna. Dan dari cara baca yang berbeda dari fi'il madhi tersebut, kita dapati ada fi'il madhi yang secara penulisan sama dari sisi hurufnya, yang hanya saja nanti akan berbeda dari sisi bacaannya. Kita bisa melihat di papan tulis ya, ini terlihat bahwa kita lihat di sini ada fi'il madhi dengan jumlah hurufnya 4 ya, dzal, ha, ba, dan ta, yang mana nanti ini akan bisa kita baca dengan 4 cara bacaan. Bisa kita baca dengan dhahabat, taknya disukunkan ya, atau bisa juga kita baca dengan dhahabta, taknya difathahkan. Bisa juga kita baca dengan dhahabti, perhatikan taknya dikasrohkan. Atau bisa juga kita baca dengan bacaan dhahabat, mohon maaf ya, dhahabtu. Dhahabat sudah dari awal-awal. Jadi kita lihat bisa kita baca dhahabat, dhahabta, dhahabti, dan dhahabtu.
Kenapa bisa berbeda-beda cara bacanya? Tergantung dari isim dhamir yang ada, tergantung dari kata ganti yang ada membersamai fi'il madhi ini. Kalau ternyata kata ganti yang membersamai fi'il madhi ini adalah hiya, maka tentu kita baca dhahabat. Kalau kamu laki-laki, anta, maka berarti kita akan baca dhahabta. Kalau kamu perempuan, anti, berarti nanti kita akan baca dengan dhahabti. Kalau saya, ana, maka nanti kita akan baca dengan dhahabtu. Kita perhatikan di sini tulisannya sama, ya. Huruf-hurufnya sama, hanya nanti cara bacanya yang berbeda. Tentu ini membutuhkan kejelian dari kita semua dalam membaca sebuah kalimat, ya. Konteks kalimatnya harus betul-betul kita perhatikan, ya. Bukan hanya dari satu kalimat saja, tapi secara konteks kalimat itu harus kita perhatikan. Kalau ternyata ana, ya berarti dhahabtu. Kalau ada orang yang diajak bicara laki-laki, ya berarti dhahabta. Kalau yang diajak bicara yang perempuan berarti dhahabti, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini sebentuk murojaah kita dari pelajaran yang telah lalu yang sudah pernah kita ambil terkait dengan fi'il madhi dan isim-isim dhamir yang ada di sana. Nah, kita akan masuk, para pendengar dan para pemirsa radio kita serta rekan-rekan mustami'in yang ada di studio, ya, kita akan masuk kepada latihan yang ke-9. Perhatikan, al-amru huna, perintahnya di sini adalah iqra'il amthilata thumma ajib 'anil as'ilatil atiyati musta'milan ad-dhamair. Iqra', bacalah, ya, kita diminta untuk baca. Nanti akan ada 8, ya. Akan ada 8 pertanyaan-pertanyaan di sini, ya. Tsumma ajib, kemudian jawablah, anil as'ilatil atiyah, jawablah dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini, musta'milan, yang mana nanti jawabannya itu menggunakan ad-dhamair, menggunakan isim dhamir atau menggunakan kata ganti. Bisa berupa kata ganti hu kalau untuk satu orang, ya, laki-laki, mufrad mudzakkar. Bisa juga kita menggunakan hum. Kapan? Kalau ternyata yang mudzakarnya ini bukan cuma satu, tapi berbentuk jamak, ya, jumlahnya banyak. Atau ada pilihan kita boleh menggunakan ha. Kapan? Kalau satu orang untuk perempuan, yang sedang dibicarakannya satu orang, ya, perempuan. Atau kita juga diberikan pilihan hunna. Kapan hunna ini kita pakai? Kalau ternyata yang dibicarakan ini banyak orang dan perempuan. Ada 4 yang dicontohkan di sini, kita perhatikan. Ara'aita hamidan. Ara'aita hamidan. Perhatikan di sini, ara'aita. Yang ditanya berarti siapa? Anta. Anta. Berarti anta yang ditanya, dia akan menjawab ana, ya kan? Karena yang ditanya anta, maka nanti anta yang ditanya ini akan menjawab ana. Perhatikan, ara'aita hamidan, apakah kamu melihat Hamid? Orang yang ditanya dia akan mengatakan na'am. Na'am, iya. Asalnya adalah ra'aitu hamidan, saya melihat Hamid. Asalnya ra'aitu hamidan. Kenapa ra'aitu? Karena pertanyaannya anta, maka jawabannya saya. Ra'aitu hamidan, jawaban asalnya seperti ini. Tapi supaya lebih simpel dalam menjawab, maka hamid ini kita ganti dengan kata ganti. Hamid ini berapa orang? 1. Mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Berarti huwa. Maka kita pakai hu. Naam ra'aituhu, ya, saya melihatnya. Contoh yang pertama. Yang kedua, perhatikan di sini, ya, pertanyaannya nambah. Ara'aita hamidan wa hisyaman wa aliyan, apakah kamu melihat si Hamid, si Hisham, dan juga si Ali? Ini berarti yang ditanyakan berapa orang ini? 3. 3 orang, ya. Kamu ngelihat nggak Hamid, Hisham, Ali? Ngelihat nggak?
mereka kemana? Berarti kan mereka toh. Maka orang yang ditanya dia akan mengatakan na'am ra'aitu Hamidan wa Hisyaman wa Aliyan. Asalnya begitu cara jawabnya ya. Ya, saya melihat Hamid, saya melihat Hisyam, dan saya melihat si Ali. Tapi supaya lebih simpel jawabannya, supaya bisa lebih sederhana jawabannya, kita katakan na'am ra'aituhum. Hum ini sebagai ganti dari Hamid, Hisham, Hisham, dan juga Ali. Al-mithalu tsalits, contoh yang berikutnya, yang ketiga. Ara'aiti Zainaba. Ini berarti bicaranya kepada ahwat. iya, kepada perempuan ya, kepada seorang perempuan. Yang diajak bicara perempuan, karena pertanyaannya ara'aiti. Oh, berarti kan kamu perempuan. Apakah kamu perempuan melihat Zainab? Ini karena yang ditanyakannya kamu, sama jawabannya saya juga ya. Maka yang ditanya ini mengatakan na'am ra'aitu Zainaba. Asalnya begitu. Ya, saya telah melihat si Zainab. Tapi supaya lebih simpel, Zainabnya kita ganti, karena Zainab ini satu orang dan dia adalah muannats, maka kita katakan na'am ra'aituha. Al-mithal rabi', contoh yang keempat. Ini ada tambahan teman-temannya. Ra'aiti Zainab wa Aminah wa Su'ad. Apakah kamu melihat Zainab, Aminah, dan juga Su'ad? Jawabannya aslinya bagaimana nih? Naam ra'aitu Zainaba wa Aminata wa Su'ada. Ini jawaban aslinya ya. Supaya lebih sederhana kita katakan na'am ra'aitu hunna. Ya, saya melihat mereka. Jadi kita lihat di sini bagaimana penggunaan dhamir itu sebetulnya untuk menyederhanakan supaya tidak berulang kosakata yang sebelumnya. Nah, ini contoh-contoh dari latihan yang ke-9. Kira-kira contoh-contoh ini bisa diikuti tidak sebelum nanti kita akan masuk kepada latihan? Bisa diikuti? Ya, insya Allah bisa ya. Contoh-contohnya bisa kita ikuti ya, supaya nanti kita bisa melihat latihan-latihan ya, dan kemudian menyesuaikan dengan isim dhamirnya. Saya berikan contoh lagi deh ya. Nomor yang pertama. Ara'aita tullabal jududa. Apakah kamu melihat para siswa yang baru? Jawaban asalnya adalah na'am ra'aitu tullabal jududa. Ya, saya melihat para siswa yang baru. Para siswa yang baru satu atau banyak? Banyak. Berarti kita katakan na'am ra'aituhum. Saya melihat mereka. Mereka itu siapa maksudnya? Tullabal jududa. Na'am ya, mereka itu maksudnya adalah para siswa yang baru. Baik, banyak dipilih ijabah. Ar-raqmu tsani, silakan ya yang mau menjawab yang kedua. Silakan. Ini jangan rebutan ya, jangan rebutan. Ar-raqmu tsani. Ya. Ra'aitil mudirata wa ukhtuha wa bintuha. Mudirota. Berarti mudirota sebagai maf'ul bihi, betul. Apakah kamu melihat ibu kepala sekolah? Ya. Mudirota. Wa ukhtaha. Mumtaz ya. Ara'aitil mudirata wa ukhtaha wa bintaha. Silakan dijawab langsung saja biar cepat. Na'am ra'aituhunna. Mumtaz. Na'am ra'aituhunna. Ats-tsalitsu, na'am, tafadhalu. Musalis. Ara'aitul mudarrisu. Ara'aitul mudarrisu. Mudarrisa. Iya, mudarrisa. Ara'aitul mudarrisa, begitu? Ya, ara'aitul mudarrisa. Kalau antum bacanya ara'aitu, coba diterjemahkan. Apakah saya melihat guru?
Berarti antum lagi nanya kepada diri sendiri ya. Ara'aita. Ara'aitul mudarrisa? Apakah saya ngeliat guru? Antumnya ngeliat guru enggak? Kalau ngeliat guru ya nggak usah nanya lagi ya. Berarti ara'aita. Ara'aital mudarrisa? Ara'aital mudarrisa. Nah, baru jawab. Naam, ra'aituhu. Mumtaz. Naam, ra'aituhu. Barakallahu fiik ya. Naam, ra'aituhu. Ya, saya melihat dia. Maksudnya melihat guru tersebut. Alladzi ba'dahu tafaddalu ar-raqmur rabi'. Aina ra'aita ukhtaka Maryam? Langsung jawab Ustaz. Langsung dijawab. Antum lagi nunggu apa? Aina. Aina. Langsung ainanya berarti ra'aitaha yang enggak usah Ustaz. Coba antum jawab dulu deh. Ya. Silakan. Ra'aitaha fis suqi. Aina ra'aita? Ra'aitaha. Ra'aituha. Oh ya, Ra'aitu kan? fis suqi. Karena kan pertanyaannya Ke saya Ustaz. kamu ngelihat si Maryam di mana gitu. Saya. Boleh diulangi. Aina ra'aita? Aina ra'aita ukhtaka Maryam? Ra'aituha fis suq. Mumtaz ya. Ra'aituha fis suq. Saya melihatnya di pasar. Kamu di mana kamu melihat saudaramu? Yaitu si Maryam. Al-khamisu. Khamis. Ara'aita sayyaratul mudi. Ri. Ri. Sayyaratal mudiri. Sayyaratal mudiri. Ya. Naam, ra'aituha. Naam, ra'aituha ya. Apakah kamu melihat mobilnya kepala sekolah? Ya. Saya ngelihat ya. Jadi karena pertanyaannya cuma ngelihat apa enggak ya? Iya, saya melihat ya. Nggak usah dijelaskan di mana ya. Kan ngelihat enggak? Ngelihat gitu kan. Alladzi ba'dahu asadis. Aina ra'aital attiba'a ya Itu Ali? tasdidnya ada di mana itu? Ba Ustaz. Iya. Attiba'a ya Ulangi. Ali. Boleh diulangi? Aina ra'aital attiba'a ya Ali? Ana ra'aituhum fil masjidi. Fil masjidi ya, masya Allah. Aina ra'aital atibba ya Ali? Di mana kamu ngelihat para dokter wahai Ali? Ra'aituhum fil masjid. Lagi sholat Ustaz. Iya lagi sholat ya. Kalau Berarti di masjid. mungkin umum Ya. Atau fi masjidil mustashfa ya, di masjid rumah sakit ya. Karena biasanya dokter ngumpulinnya di rumah sakit. Alladzi ba'dahu as-sabi'u tafadhalu. Mata Mata ra'aita al-mudira ya Yunus? Mata ra'aital mudira ya Yunus? Kapan kamu melihat kepala sekolah? Wah Yunus. Berarti pertanyaannya kapan? Ya, menunjukkan kepada keterangan waktu berarti. Nanti jawabannya. Ra'aituhu. Ya, ra'aituhu. Iya. Qabla salat asar. Qabla salatil asri misalnya. Boleh ya. Atau ra'aituhu ba'daha atau ba'da salatil asri misalnya, atau kapanpun ya, terserah. Ra'aituhu qabla salatil asri, boleh. Saya melihat kepala sekolah sebelum salat asar. Sesudahnya saya nggak lihat ya. Kemana saya nggak tahu ya, saya nggak ngelihat gitu. Baik. Alladzi ba'dahu ats-tsaminu. Ara'aiti Aminata wa Khadijata wa Barirata? Naam, ra'aituhun. Iya, ini sama seperti contoh yang nomor 4 ya, modelnya ya. Ra'aiti Aminah wa Khadijah wa Barirah, na'am ra'aituhunna. Ya, saya melihat mereka semua. Nah, ini latihan yang ke-9 ya, di mana kita berlatih tentang penggunaan dhamir-dhamir ya, khususnya dhamir huwa menjadi hu, dhamir hum tetap dengan humnya, dhamir hiya
menjadi ha, dhamir hunna tetap dengan hunnanya. Baik. Na'ti ila ma ba'dahu, na'ti ila tamrinil ashir. Kita akan masuk ke latihan yang berikutnya, latihan yang ke-10. Perhatikan. Al-amru huna, perintahnya di sini adalah iqra'il mithalain, bacalah dua contoh berikut ini, thummarbit baina kullin minal jumlataini musta'milan anna. Bacalah dua contoh berikut ini. Jadi nanti kita akan diberikan dua contoh. Kemudian sambungkan antara masing-masing dari dua kalimat berikut ini, disambung dengan musta'milan anna, dengan menggunakan anna. Wa'lam anna, dan ketahuilah bahwasanya anna min akhwati inna, itu termasuk dari saudari-saudarinya inna. Dulu kita pernah membahas di awal-awal dari jilid yang kedua ini tentang fungsi atau keberadaan dari huruf inna ketika masuk ke dalam sebuah kalimat. Bahwasanya inna fungsinya adalah tansibul isma wa tarfa'ul khabara, menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Artinya isim yang kemasukan inna dia akan dibaca mansub. Al-insanu lafi khusrin, kemasukan inna, oh berarti innal insana lafi khusrin. Insana, kenapa dibacanya fathah insana? Karena kemasukan inna. Nah, di latihan yang ke-10 ini kita diberikan pelajaran bahwasanya anna itu adalah termasuk dari saudari-saudarinya inna. Artinya secara fungsi sama dengan inna, menasabkan. Kita lihat contohnya. Yang pertama, huwa maridun. Huwa maridun. Dia sakit. Ya, dia sakit. Kalimat ini kita diminta untuk digabungkan kalimat ini dengan lafaz azunnu. Kita lihat di sini huwa maridun. Kemudian huwa maridun ini diminta untuk digabungkan dengan azunnu. Azunnu, saya pikir, saya kira, sepertinya, azunnu asalnya begini ya. Azunnu anna huwa maridun, asalnya begini ya. Karena anna ini fungsinya sama dengan inna, yaitu menasabkan isimnya, dan karena isimnya adalah berupa isim dhamir, maka huwa nanti akan mengalami perubahan ya, menjadi hu. Ya, sehingga kita baca menjadi azunnu annahu maridun. Ini karena huwa masuk kepada anna, sehingga nanti kita baca annahu. Kalau isimnya adalah isim zahir, contoh yang kedua misalnya, al-mudarrisu majaa. Al-mudarrisu majaa, guru itu enggak datang. Kok sudah jam segini belum ada guru-guru yang datang? Sudah 15 menit dari bel berbunyi. Maka salah seorang di antara mereka mengatakan azunnu annal mudarrisa majaa, kayaknya guru nggak datang. Soal sudah 15 menit ya, ini sudah 15 menit kok nggak datang-datang. Azunnu annal mudarrisa, kelihatan ya, yang tadinya mudarrisu berubah cara bacanya menjadi mudarrisa. Azunnu annal mudarrisa majaa, kayaknya guru itu nggak datang deh. Nah, ini azunnu ya, sepertinya, saya pikir, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Khobarnya nggak ada Ustaz? Ada, majaa itu sebagai khobarnya ya. Nggak dirofakkan Ustaz?
karena khobarnya adalah berupa khobar jumlah, jadi kita nggak terlihat. Beda dengan ketika khobarnya berupa khobar mufrad. Kita dulu ketika belajar tentang khobar, ya, itu kita jumpai ada khobar yang mufrad. Khobar mufrad itu dalam artian khobarnya berupa satu kalimat, ada satu kata, ya. Ada pula yang berupa khobar syibhu jumlah, bisa berupa mudhaf mudhafun ilaih, bisa berupa jar majrur, atau bisa juga berupa khobar jumlah, berarti khobarnya satu kalimat. Sementara di sini al-mudarisu ma jaa, al-mudarisu sebagai mubtada, ya toh? Kalau ada mubtada mesti ada khobarnya. Apa definisi khobar itu? Barangkali masih ingat? Memberikan pemahaman kepada berita terhadap mubtada, Ustaz. Boleh, ya. Yang memberikan berita terhadap mubtada, boleh, ya. Tapi kalau secara lebih sederhana, khobar itu adalah ma yukammilu ma'nal mubtada. Apa saja yang bisa digunakan untuk menjadi penyempurna makna dari mubtada. Kalau mubtada definisinya terbatas. Ismun marfu'un, kalau mubtada mesti isim marfu'. Berarti nggak boleh fi'il, nggak boleh jumlah, ya. Kenapa? Ya mesti harus isim, definisinya terbatas kalau mubtada. Tapi kalau khobar ma yukammilu maknal mubtada, apa saja yang menyempurnakan makna mubtada. Jadi bisa berupa isim lagi, ya. Misalnya al-mudarrisu jalisun, guru itu duduk. Nah, berarti jalisun sebagai khobar. Karena kalimatnya atau katanya cuma satu, jalisun, berarti khobarnya khobar mufrad, ya. Tapi kita lihat di sini al-mudarrisu majaa, berarti majaa ini sebagai jumlah, khobarnya khobar jumlah fi'liyah. Baik, kita lihat, ya. Tadi contoh yang pertama dan contoh yang kedua. Sekarang kita masuk kepada nomor yang pertama, atau seperti biasa, ya. Saya kasih contoh lagi deh, ya. Biar nanti tambah apa? Tambah sedikit jatah antum. Anta tabibun, ya. Kamu adalah seorang dokter. Kita diminta untuk menambahkan dengan adhunnu. Maka kita katakan adhunnu annaka, asalnya anna plus anta, ya. Anna plus anta. Maka kita katakan adhunnu annaka, antanya berubah menjadi ka. Adhunnu annaka tabibun. Kita kenalan dengan orang, ya. Dan ternyata ngobrol-ngobrolnya orang ini kayaknya menguasai hal yang sifatnya medis, ya. Waduh, tentang ini, tentang itu, tentang obat. Maka kita katakan adhunnu annaka tabibun. Kayaknya bapak ini adalah seorang dokter deh. Nah, ya, adhunnu annaka tabibun. Baik, ar-raqmu tsani, tafadhal, banyak dibeli ijabah. Raqmus tsani. Huwa minal yaban. Huwa minal yaban. Menjadi. Adunnu annahu minal yaban. Adhunnu annahu minal yaban, ya. Kita ketemu dengan orang yang mukanya tidak seperti rata-rata orang Indonesia misalnya, ya. Oh, adhunnu annahu minal yaban. Terjemahnya bagaimana ini? Sepertinya dia adalah seorang orang Jepang. Iya, sepertinya dia berasal dari Jepang. Saya pikir dia itu dari Jepang. Alladzi ba'dahu, ar-raqmu tsalits. Hiya maridatun. Hiya maridatun. Adhunnu annaha maridatun. Adhunnu annaha maridatun. Naam, adhunnu annaha maridatun. Silakan diterjemahkan. Saya rasa dia sedang sakit. Iya. Kayaknya, sepertinya, saya pikir dia sedang sakit, ya. Ini sudah seminggu misalnya kita nggak ngelihat dia gitu. Iya. Iya, dan kita doakan, ya, saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit, sedang diuji dengan sakit, semoga Allah SWT memberikan kesembuhan, ya. Allahumma shfi mardana mardal muslimin. Amin. Berikutnya silakan. Alladzi ba'dahu ar-raqmu kam hada? Rabi'. Naam.
hum tullabun. Adunnu annahum tullabun. Mumtaz. Adzunnu annahum tullabun, ya. Karena ngelihat dari gayanya kan, ya. Mereka pakai seragam, pakai tas, ya. Dibawa bukunya, ya. Wah, adzunnu annahum tullab, ya. Kalau bawa bakulan kan masa tulab kan. Nah, ini karena bawanya tas, bawanya buku, pensil. Adzunnu annahum tullab. Alladzi ba'dahu ar-raqmul khamis. Na'am. Anti jaw'a. Anti jaw'a. Azunnu annaki jaw'a. Iya. Adzunnu annaki jaw'a. Kira-kira ini sedang dalam kondisi apa nih? Ngomong adzunnu annaki jaw'a. Puasa kayaknya. Oh, mungkin lagi puasa, ya. Atau enggak ketemu warung. Atau mungkin antumnya lagi dimarahin terus ya sama istri antum, ya. Ya, istri antum lagi marah-marah sama antum, terus antum bilang, "Adzunnu annaki jaw'a." Istriku, kayaknya kamu lagi lapar ya. Alladzi ba'dahu as-sadis. Na'am. Al-maktabatu maftuhatun. Iya. Adunnu annaha. Kita perhatikan di sini mubtada'nya adalah berupa isim dhahir, maktabah. Jadi tetap dengan maktabah, tapi nanti cara bacanya bukan al-maktabatu lagi. Kayak tadi kan? Ya, al-mudarrisu kemasukan anna, annal mudarrisa. Ini al-maktabatu. Coba cara bacanya bagaimana? Adunnu annal maktabata Mumtaz. maftuhatun. Adhunnu annal maktabata maftuhatun. Adhunnu annal maktabata maftuhatun. Kayaknya perpustakaan udah buka deh. Ya, udah jam 8 nih. Adhunnu annal maktabata maftuhatun. Alladzi ba'dahu as-sabi'. Ar-raqmus sabi'. Na'am. Al-qahwatu baridatun. Iya. Azunnu annal qahwata baridatun. Adhunnu annal qahwata baridatun, ya. Belinya jam 3:30 ya. Minumnya jam 6. Belinya lewat online misalnya, ya. Nyampe jam 6 ya. Diraciknya jadi 3:30. Adhunnu annal qahwata baridatun. Naam. Alladzi ba'dahu tsamin. Muhammadun. Iya, Muhammadun. Astagfirullah. Iya, itu buru-buru mau pakai anna ini. Muhammadun dhahabu idal. Dhahaba? Iya, dhahaba idal Makkah. Iya, dhahaba ila Makkah. Adunnu anna Muhammadan Iya. dhahaba idal Makkah. Ila Makkah, enggak ada alif lamnya ya. Ila Makkah. Ila Makkah. Bukan ilal Makkah. Boleh diulangi? Adunnu anna Muhammadan dhahaba ila Makkah. Iya. Adhunnu anna Muhammadan dhahaba ila Makkah. Kayaknya Muhammad lagi atau sudah pergi ke Makkah. Alladzi ba'dahu at-tasi'. Fatimatu fil maktabati. Iya. Azunnu anna Fatimata fil maktabati. Mumtaz, ya. Adhunnu anna Fatimata fil maktabati, ya. Saya pikir Fatimah ada di perpustakaan al-akhir. Naam. Antum mudarrisuna. Iya. Adunnu annakum. Mumtaz. Antum menjadi kum, ya. Annakum mudarrisun. Adhunnu annakum mudarrisuna, ya. Kayaknya antum ini antum tuh sudah banyak ya. Hiperbola. Iya, kita biasanya nyebut antum satu orang ya, kalau banyak antum ini. Antum sudah mencukupi ya. Adhunnu annakum mudarrisun, ya. Sepertinya antum ini, bapak-bapak ini adalah para guru.
Nah, ini adalah penggunaan anna ya, dan perlu diketahui bahwa anna ini nanti fungsinya sama dengan inna, yaitu menasabkan mubtada'nya ya, yang kemudian nanti menjadi isim inna atau isim anna berarti di sini, dan juga merofakkan khobarnya kalau memang bisa dirofakkan, kalau memang khobarnya khobar yang mufrad. Baik, bisa diikuti kira-kira latihan yang ke-10? Ya, ini mudah insyaallah ya. Latihan yang ke-11 pun mudah. Ya. Latihan yang ke-11 pun mudah karena sebetulnya latihan yang ke-11 ini kita sudah pernah mengambil ya di pembahasan yang terdahulu, di pembahasan yang ada di pelajaran ketiga. Ya. Dulu di pelajaran ketiga, latihan yang ke-8 kita bicara tentang angka-angka dari angka 11 sampai angka 20. Ini sudah pernah kita ambil. Hanya saja di pelajaran yang ketiga itu yang menjadi patokan ma'dudnya adalah ma'dud yang mudzakkar. Ma'dudnya adalah laki-laki. Nah, sekarang di pelajaran yang ke-6 kita perhatikan ma'dudnya adalah mu'annats. Ma'dudnya adalah mu'annats ya. Sehingga kita perhatikan di sini untuk angka 11 sampai 20 ya. Dan kalau tidak salah pada waktu itu kita membagi menjadi 2 tabel ya. Kalau nggak salah. Tabel pertama untuk angka 11 dan 12 ya. Kita lihat tabel. Ini adad, ma'dud. Kita selalu ingat bahwasanya yang menjadi patokan adalah ma'dudnya ya. Untuk angka 11 dan 12 ya. Kalau ma'dudnya berupa mu'annats, maka untuk adad dan adad yang kedua, karena adadnya kan ada 2 nih, satuan dan puluhan. 11 itu kan 11, 1 dan 10 kan, angka 1 sebagai satuan, angka 1 sebagai puluhan. 12 juga sama, ada angka 2 sebagai satuan, ada angka 10 sebagai puluhan, 12. Nah, ketika kita menjumpai ma'dudnya mu'annats, maka adad yang pertama juga ya mu'annats, adat yang kedua juga mu'annats, artinya jenisnya sama. Nanti contohnya di sini. Contohnya ihda asyrata talibatan. Antum kan bisa lihat di situ. Ya. Biar nanti enggak tengok kepalanya ya. Ihda, kalau mau lebih jelas gini ya. Ihda asyrata talibatan. Perhatikan, ma'dudnya talibah mu'annats, maka angka satuannya juga mu'annats, angka puluhannya juga mu'annats. Ini berlaku untuk 11 dan 12. Berarti kalau 12 nanti kita katakan ithnata asyrata talibatan, mu'annats. Ini untuk angka 11 dan 12. Ketika ma'dudnya mudzakkar juga sama. Iya, ketika ma'dudnya mudzakkar juga sama. Angka satuannya harus ngikut dengan ma'dudnya. Berarti kalau ini ma'dudnya kita ganti dengan taliban, siswa, kita katakan ahada asyara taliban. Harus sama semua jenisnya. Kalau 12 siswa kita katakan ifna, bukan ifnata ya, tapi ifna asyara taliban. Jenisnya harus sama ya. Jadi sekali lagi yang menjadi patokan adalah ma'dudnya dulu ya. Yang menjadi patokan adalah ma'dudnya terlebih dahulu. Ini untuk angka 11, 12. Sampai di sini bisa diikuti? Ya, ini sebetulnya pengennya nulisnya di bawah.
Cuman khawatirnya nggak masuk di kamera, jadi terpaksa idenya harus kita hapus dulu ya. Jadi ini bisa kita ikuti angka 11 dan 12. Insyaallah. Baik, Ustaz, insyaallah. ya. Nah, kalau bisa diikuti berarti sekarang ke 13 sampai 19. 13 sampai 19. Perhatikan. Tetap yang menjadi patokan adalah ma'dudnya. Ketika ma'dudnya mu'annats, maka angka yang terdekat dengan ma'dud ini berjenis sama. Perhatikan, angka yang terdekat dengan ma'dud ini jenisnya harus sama. Tapi angka yang terjauh itu jenisnya harus berbeda. Oh, berarti kita perhatikan ya, kalau seandainya ma'dudnya mu'annats, maka nanti susunannya mudzakkar mu'annats mu'annats. Yang sama dengan ma'dudnya adalah angka yang paling dekat dengan mu'annats, yang paling dekat dengan ma'dudnya. Contoh ya, ada berapa? 14 misalnya. Maka kita katakan bagaimana empatnya? Arba'a, ya kan? Empatnya itu arba'a. Arba'a asyrata talibatan. Perhatikan, angka yang terjauh dengan talibah ini arba atau asyrah? Arba, kan paling jauh nih. Maka arba'nya harus berlawanan jenis. Arba'nya harus mudzakkar, ya. Lalu kemudian angka yang paling dekat dengan ma'dudnya dia berjenis sama asyrata, sama-sama muannats. Dan perlu untuk diketahui bahwasanya ya, cara baca untuk angka 11 sampai 19 ini mabniyun ala fathil juz'ain. Ya. Mabni dengan memfathahkan dua bagian adat ini. Jadi bukan arba'u, bukan arba'i, tapi arba'a asyrata. Artinya kalau kemasukan min juga dia nggak akan berubah-ubah. Kemasukan ila nggak akan berubah-ubah. Ila arba'a asyrata, ya, bukan ila arba'i. Kecuali angka 12 itu nanti bisa mengalami perubahan sesuai dengan kedudukan mutsanna, ya. Contoh berikutnya misalnya kalau kita katakan ada berapa? 19. Ya. Maka kita katakan tis'a asyrata talibatan. Tis'a ini adat yang paling jauh dengan ma'dud, maka harus berkebalikan, berlawanan. Ma'dudnya talibah, maka tis'anya yang mudzakkar, ya, tis'a asyrata talibatan. Dan ini sebenarnya sudah kita ambil ya ketika kita berbicara tentang angka 11 sampai 19 untuk yang ma'dudnya mudzakkar. Jadi kalau kita mau ganti ini misalnya talibahnya dengan taliban, maka kaidahnya mengikuti. Yang paling jauh itu harus berlawanan, ya. Misalkan taliban, lihat aja di layar. Misalkan taliban 19 siswa laki-laki, maka angka 9-nya harus berlawanan dengan talib. Nah, angka 9-nya harus tis'ata. Lalu angka puluhannya harus sama. Mudzakkar tis'ata asyara taliban, ya. Nah, ini adalah kaidahnya ya. Contoh-contohnya ada di sini ya. Kita bisa lihat dari angka 11 sampai angka 20. Angka 20 matok ya, artinya isyrun ya. Mau untuk mudzakkar, mau untuk muannats nanti tetap isyrun. Mau isyruna talibatan ataupun isyruna taliban itu matok ya, sama-sama isyrun. Dan untuk angka 20 ini akan bisa dibaca sebagaimana cara jamak mudzakkar salim dibaca. Artinya kalau kemasukan huruf jar, nanti cara bacanya seperti jamak mudzakkar salim, ya, majrurnya dengan ya. Ila isyrina, misalnya ya. Nanti dalam pembahasan nahwu lebih lanjut kita sebut sebagai mulhaq bi jam'il mudzakkar salim, ya. Disertakan hukumnya dengan jamak mudzakkar salim. Kita lihat di sini angka 11, 12, perhatikan ihda asyrata talibatan dan ithnata asyrata talibatan, jenisnya sama semua, perhatikan. Baru kemudian di angka 13 thalatha
asyrota tolibatan. Yang sama dengan tolibatan itu asyrotanya, salasanya enggak sama. Iya, karena paling jauh ya. Jadi berkebalikan. Itu kaidah-kaidah ya yang berkaitan dengan adad ma'dud untuk angka 11 sampai 20 yang mudah ya. Ini semuanya mudah insyaallah ya. 11 sampai 12 itu jenisnya sama semua. Angka 13 sampai 19 itu perhatikan yang dekat dengan yang jauhnya. Yang dekat dengan ma'dud itu disamakan, yang jauh itu nanti dibedakan ya. Adapun untuk angka 20 nanti cara bacanya seperti itu, isyrun, baik itu muzakkar ataupun muannats. Hanya saja nanti kalau kondisinya mansub atau majrur, nanti cara bacanya bisa isyrin sebagaimana jamak muzakkar salim. Bisa diikuti kira-kira? Ya, ini kaidah-kaidah ya, tentu saja harus dipahami terlebih dahulu sebelum nanti dipraktikkan ya. Jadi kita punya kesempatan untuk berpraktik ya di latihan yang ke-12 ya. Hanya saja di latihan yang ke-12 ini agak banyak ya. Jadi barangkali nanti kita akan jadikan satu untuk pertemuan yang akan datang ya, supaya nanti kita bisa lebih fokus untuk memahami kaidah-kaidah ini dulu ya. Selama sepekan ke depan kita berusaha untuk memahami terkait dengan angka 11 sampai 20 untuk yang ma'dudnya muannats, dan juga mengulangi di pelajaran yang ketiga ya, yang ma'dudnya mudzakkar. Tadi pelajaran yang ketiga, latihan yang ke-8 ya. Pelajaran yang ketiga, latihan yang ke-8. Silakan nanti di murojaah tentang angka 11 sampai 20 untuk yang ma'dudnya mudzakkar. Jadi yang sekarang muannats yang sudah pernah kita ambil adalah yang mudzakkar, supaya nanti kita bisa memasuki latihan yang ke-12 insyaallah pekan depan ya. Semoga tidak ada halangan, kita bisa memasuki latihan yang ke-12 dengan pemahaman yang lebih ya, dengan kaidah-kaidah yang sudah betul-betul kita fahami selama rentang waktu sepekan ke depan. Kiranya ini yang bisa disampaikan ya di kesempatan yang berbahagia ini ya. Semoga bermanfaat khususnya untuk yang berbicara, semoga bermanfaat pula untuk yang mendengarkan ya. Berkah untuk waktu yang sudah kita luangkan, dan mohon maaf barangkali ada yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembalikan lagi kepada Mas penyiar, silakan. Taib, syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas penyampaian pembelajaran bahasa Arab jilid 2 ya di kesempatan sore hari ini. Dan demikian ya pemirsa dan mendengar radio Kita TV dimanapun Anda berada, kita telah pelajari dari beberapa latihan yang dimulai dari latihan ke-9 sampai dengan ke-11 ya pemirsa. Dan kita memiliki PR untuk bisa memahami nih pemirsa, yang mana tadi kaidah sudah disampaikan oleh Ustaz ya di latihan yang ke-11, yang insyaallah kita akan hadirkan di pertemuan selanjutnya di latihan yang 11 sampai dengan selanjutnya. Baik pemirsa dan pendengar radio Kita TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian perjumpaan kita kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang telah kami hadirkan bisa bermanfaat, bisa menjadi pembelajaran di kesempatan hari ini. Baik pemirsa dan pendengar radio Kita TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan syukran jazakumullah khairan udah bersama kami di frekuensi kita 94,3 FM radio Kita TV. Dan kita juga ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan yang kurang berkenan di hati pemirsa dan mendengar radio Kita TV dimanapun Anda berada. Mari kita tutup pembelajaran kesempatan sore hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami.